Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudaraku. Jika kamu merasa tersesat, itu bukan akhir segalanya. Bahkan bintang pun tak akan tampak tanpa gelap. Jika hatimu terpanggil di sini, itu bukan kebetulan hanya jiwa-jiwa terpilih yang siap menyikap tabir realitas terdalam yang akan merasakan getaran di video ini. Karena apa yang akan kita masuki bukan sekedar pengetahuan, tapi adalah renungan menuju dimensi yang lebih terang, yang tidak bisa dijelaskan lagi. Tempat di mana kamu tidak lagi menjadi, namun justru menyatu dengan segala yang ada, tanpa bentuk, tanpa nama, tapi sepenuhnya nyata. Jangan asal potong, ini urutan kuku tangan, sesuai sunnah Nabi. Sebagian dari kita mungkin menganggap memotong kuku adalah hal sepele, tapi dalam Islam, tidak ada yang dianggap remeh jika itu dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan urusan kecil seperti memotong kuku, ada adab dan urutannya yang diajarkan oleh beliau. Karena itulah, kita tidak boleh asal-asalan. Mari kita pelajari bersama bagaimana urutan memotong kuku tangan sesuai sunnah Nabi. Insya Allah, dengan mengikuti sunnah, kita tak hanya menjaga kebersihan, tapi juga menghidupkan ibadah dalam hal-hal sederhana. Urutan memotong kuku tangan menurut sunnah. Para ulama mencatat bahwa ada riwayat dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bahwa cara Rasulullah memotong kuku tangan dimulai dari jari telunjuk tangan kanan. Berikut urutannya: tangan kanan, telunjuk, jari telunjuk, tengah manis, kelingking. Ibu jari tangan kiri, kelingking manis tengah, telunjuk ibu jari. Berikut ini penjelasan dan sunnahnya Nabi memotong kuku. 1. Amalan kecil, pahala besar. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita hanya memperhatikan ibadah-ibadah besar seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Padahal dalam Islam, amal sekecil apapun bisa bernilai besar di sisi Allah jika dilakukan dengan niat yang benar dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Salah satunya adalah memotong kuku. Memotong kuku memang terlihat sederhana, bahkan mungkin dianggap rutinitas biasa oleh banyak orang. Namun ketika niatnya karena Allah dan dilakukan sesuai tuntunan Rasulullah, maka ia menjadi ibadah yang berpahala. Hal ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan menyentuh seluruh aspek kehidupan, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Amalan kecil ini juga merupakan bentuk kebersihan diri. Islam sangat menekankan kebersihan karena kebersihan adalah bagian dari iman. Dengan menjaga kebersihan kuku, seorang muslim telah menunjukkan kepeduliannya terhadap kebersihan fisik yang mencerminkan kebersihan hati. Di sisi lain, mengikuti sunnah Nabi adalah bentuk cinta. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan mengikutiku." Artinya, menghidupkan sunnah, walau kecil, adalah cara kita menunjukkan cinta kepada beliau. Oleh karena itu, memotong kuku bukan sekadar kebiasaan. Ia adalah jalan menuju cinta Rasul, bentuk ketaatan, dan peluang meraih pahala dari sesuatu yang mungkin dianggap remeh oleh banyak orang. 2. Urutan kuku tangan dalam sunnah Nabi dalam Islam. Segala sesuatu yang baik didahulukan dengan anggota tubuh sebelah kanan. Termasuk dalam hal memotong kuku, para ulama menyebutkan urutan tertentu berdasarkan sunnah Nabi Muhammad. Walau tidak ada hadis syahih secara langsung, namun penjelasan ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali menunjukkan adanya tata cara yang diajarkan. Urutan memotong kuku tangan yang diriwayatkan dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin adalah sebagai berikut. Dimulai dari telunjuk tangan kanan, kemudian jari tengah, manis, kelingking, dan terakhir ibu jari tangan kanan. Setelah itu pindah ke tangan kiri dimulai dari kelingking, lalu manis, tengah, telunjuk, dan ditutup dengan ibu jari tangan kiri. Urutan ini mengandung makna mendalam. Tangan kanan selalu dimuliakan dalam Islam karena ia digunakan untuk perkara-perkara yang baik. Maka dimulainya pemotongan kuku dari tangan kanan adalah bentuk penghormatan kepada sunnah Rasulullah yang selalu mendahulukan yang kanan dalam hal kebaikan. Selain sebagai bentuk ibadah, mengikuti urutan ini juga melatih kita untuk disiplin dan mengikuti tata cara dalam hal sekecil apapun. Ini memperkuat sikap tunduk kepada ajaran Islam secara menyeluruh, bukan hanya dalam hal besar, tapi juga dalam hal yang tampak kecil. 3.
makna memuliakan tangan kanan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, tangan kanan memiliki kedudukan khusus. Rasulullah selalu mendahulukan tangan kanan dalam urusan-urusan mulia seperti makan, minum, bersedekah, mengenakan pakaian, bahkan dalam menyisir rambut. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada tindakan yang dianggap sepele jika mengandung nilai ibadah. Memotong kuku juga termasuk dalam cakupan adab mendahulukan kanan. Hal ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mencerminkan tata nilai Islam yang mengajarkan ketertiban, kesopanan, dan pemuliaan terhadap sunnah. Tangan kanan menjadi lambang kebaikan dan keberkahan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Rasulullah suka mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam seluruh urusan beliau." Hechar Bukhari dan Muslim. Ini menjadi dasar kenapa dalam memotong kuku pun tangan kanan didahulukan. Dengan mendahulukan kanan, seorang muslim tidak hanya sekadar melakukan aktivitas fisik, tapi juga membangun kesadaran spiritual. Ia membentuk pola pikir bahwa setiap aktivitas harian bisa menjadi ladang ibadah jika dilakukan dengan niat dan tata cara yang benar. Memuliakan tangan kanan juga menjadi pembeda antara perilaku Islami dan kebiasaan umum. Ini menjadi salah satu ciri khas umat Islam yang menjadikan tuntunan Rasulullah sebagai pedoman dalam setiap sisi kehidupan, tak terkecuali dalam urusan kuku. Keempat, kebersihan kuku dalam perspektif syariat dan kesehatan. Kebersihan adalah bagian dari iman. Itulah prinsip dasar dalam Islam yang menjadikan kebersihan tidak hanya aspek fisik, tapi juga nilai keimanan. Memotong kuku termasuk bagian dari menjaga kebersihan diri yang diperintahkan dalam syariat. Kuku yang panjang dan kotor bisa menjadi tempat berkumpulnya kuman dan bakteri. Dari sisi kesehatan, kuku yang tidak dirawat dapat menyebabkan berbagai penyakit kulit, infeksi, hingga mengganggu kenyamanan. Islam sebagai agama yang sempurna tentu tidak mengabaikan hal ini. Dalam hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa bagian dari fitrah seorang muslim adalah memotong kuku. Beliau bersabda, 5 perkara termasuk fitrah: mencukur bulu kemaluan, berkhitan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis. Hechar Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa kuku adalah bagian penting yang harus dijaga. Dengan memotong kuku secara rutin, kita menjalankan perintah agama sekaligus menjaga kesehatan jasmani. Keduanya saling menguatkan. Islam tidak pernah memisahkan antara ibadah dan manfaat duniawi jika dilakukan dengan niat yang benar. Seorang muslim seharusnya menjadi teladan dalam kebersihan. Ketika ia merawat kukunya sesuai dengan anjuran agama, ia telah menunjukkan bahwa kebersihan dan keimanan bisa berjalan berdampingan dalam setiap aspek hidup. Waktu terbaik untuk memotong kuku menurut Islam. Islam tidak hanya mengatur bagaimana kita memotong kuku, tetapi juga memperhatikan kapan waktu yang terbaik untuk melakukannya. Hal ini menunjukkan betapa rinci dan lengkapnya ajaran Islam dalam menata kehidupan umatnya. Waktu yang paling dianjurkan untuk memotong kuku adalah hari Jumat. Hari ini merupakan hari yang mulia, hari raya mingguan umat Islam. Membersihkan diri, termasuk memotong kuku, menjadi bagian dari memuliakan hari Jumat sebagaimana disyariatkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa para salaf dahulu terbiasa memotong kuku dan membersihkan diri pada hari Jumat sebelum pergi ke masjid. Ini adalah bentuk persiapan menyambut hari suci dengan tubuh yang bersih dan segar. Namun, apabila kuku sudah terlalu panjang sebelum hari Jumat, maka disunnahkan untuk tidak menundanya. Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan bahwa batas maksimal membiarkan kuku panjang adalah 40 hari. Lebih dari itu, berarti seseorang telah meninggalkan fitrah. Jadi, walau hari Jumat adalah waktu terbaik, menjaga kebersihan tetap prioritas. Jangan menunda hanya demi mengejar sunnah waktu, tapi lupa akan pentingnya kebersihan dan kesehatan diri sendiri. 6. Adab-adab sebelum dan sesudah memotong kuku. Sebagaimana ibadah lain, memotong kuku juga memiliki adab yang perlu diperhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh etika, bahkan dalam aktivitas sehari-hari yang tampak sederhana. Sebelum memotong kuku,
disarankan untuk mencuci tangan agar bersih dari kotoran. Gunakan alat yang tajam dan bersih agar kuku tidak sobek atau melukai jari. Niatkan dalam hati untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Ini menjadikan aktivitas biasa bernilai ibadah. Setelah memotong kuku, hendaknya tidak membiarkannya berserakan. Sebaiknya kuku dikumpulkan dan dikubur atau dibuang ke tempat yang layak. Ini menunjukkan sikap hormat terhadap bagian tubuh manusia dan menjaga kebersihan lingkungan. Jangan memotong kuku dalam keadaan junub atau haid menurut sebagian ulama karena anggota tubuh sebaiknya tidak dipisahkan dari badan dalam kondisi tidak suci. Meskipun tidak wajib, ini termasuk adab dan kehati-hatian dalam menjaga kebersihan dan kesucian diri. Terakhir, ucapkan hamdalah setelah selesai. Menyelesaikan amalan kecil dengan rasa syukur adalah bukti bahwa kita sadar bahwa semua kebiasaan baik adalah karunia dari Allah. Inilah adab dalam Islam, menyatukan niat, perbuatan, dan rasa syukur dalam satu aktivitas. 7. Perbedaan memotong kuku tangan dan kaki. Islam memberikan petunjuk tidak hanya dalam urutan memotong kuku tangan, tetapi juga kuku kaki. Keduanya memiliki cara dan adab masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anggota tubuh memiliki hak dan perlakuan yang diatur dalam syariat. Dalam urutan memotong kuku tangan, kita mendahulukan bagian kanan. Begitu juga dengan kaki. Menurut sebagian pendapat ulama, kuku kaki dimulai dari kaki kanan, dari kelingking ke ibu jari, lalu lanjut ke kaki kiri dari ibu jari ke kelingking. Mark menyesuaikan pola kanan dulu dalam hal baik yang menjadi kaidah umum dalam Islam. Namun yang terpenting adalah niat dan keteraturan dalam menjaga kebersihan. Jangan sampai membedakan perawatan antara tangan dan kaki hanya karena satu terlihat dan satunya tidak. Kedua-duanya adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dengan baik. Seringkali kuku kaki justru luput dari perhatian, padahal kebersihannya sangat penting, terutama bagi yang sering menggunakan sepatu tertutup. Kuku kaki yang panjang dan kotor bisa menyebabkan infeksi atau jamur. Maka menjaga kebersihannya adalah bagian dari syariat sekaligus kesehatan. Memotong kuku tangan dan kaki secara teratur juga menjauhkan seseorang dari sifat malas dan jorok. Seorang muslim yang baik adalah yang menjaga dirinya dari hal-hal yang menjijikkan, sekaligus menunjukkan bahwa kebersihan lahir adalah bagian dari kesucian batin. 8. Mengapa meniru Rasulullah itu penting, walau dalam hal kecil? Rasulullah bukan hanya sekadar nabi dan rasul, tetapi juga suri teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu." Kisah Al-Ahzab 21. Ini menunjukkan bahwa meniru beliau adalah perintah langsung dari Allah. Menghidupkan sunnah, bahkan dalam hal kecil seperti memotong kuku, menunjukkan cinta dan kepatuhan kita kepada Nabi. Dalam hadits disebutkan, "Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, ia akan bersamaku di surga." Hurai Tirmizi. Maka jangan sepelekan sunnah kecil. Meniru Rasulullah juga membentuk akhlak dan kedisiplinan. Ketika kita terbiasa memperhatikan tata cara beliau dalam hal kecil, maka besar kemungkinan kita juga akan konsisten dalam mengikuti beliau dalam perkara besar, seperti ibadah wajib, akhlak mulia, dan perjuangan dakwah. Di zaman ini, banyak orang yang lebih mudah meniru tokoh idola di media sosial daripada Nabi. Maka menjadi pengikut Rasul adalah bentuk perlawanan terhadap arus zaman yang mengabaikan keteladanan sejati. Memulai dari sunnah kecil adalah langkah awal untuk membangun kedekatan dengan Nabi. Jangan remehkan kebaikan, meskipun tampak kecil, sebab bisa jadi itulah yang akan menolong kita di akhirat. Mungkin satu kali kita memotong kuku dengan niat meneladani Nabi, dan karena itu Allah limpahkan rahmatnya untuk kita. Siapa tahu? Sunnah yang terlupakan, menghidupkan kembali adab kuku. Di antara sekian banyak sunnah yang dilupakan oleh umat Islam hari ini, adab memotong kuku adalah salah satunya. Banyak yang hanya melakukannya sebagai rutinitas, tanpa tahu bahwa di dalamnya ada petunjuk, urutan, dan waktu yang dianjurkan. Ketika sunnah mulai dilupakan, tugas kita adalah menghidupkannya kembali. Rasulullah bersabda,
Barang siapa menghidupkan sunnahku yang telah dilupakan oleh umatku, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. HR Ibnu Majah. Menghidupkan sunnah bukan hanya dengan melakukan, tapi juga dengan menyampaikan. Maka ketika kita tahu urutan memotong kuku yang benar, ajarkan kepada keluarga, anak-anak, dan sahabat. Jadikan sunnah ini bagian dari kebiasaan keluarga muslim. Bahkan, mengajarkan anak memotong kuku dengan urutan sunnah bisa menjadi pelajaran akhlak dan kecintaan pada Nabi sejak dini. Anak yang tumbuh dengan kebiasaan sunnah akan lebih mudah tumbuh menjadi pribadi yang mencintai agamanya. Sekecil apapun sunnah yang kita hidupkan, itu adalah bentuk perjuangan. Di tengah zaman yang penuh kelalaian, sekecil apapun cahaya akan tetap berarti. Maka mari kita mulai dari kuku untuk menyambung cinta kepada Rasulullah. Memotong kuku sebagai jalan menuju kesempurnaan iman-iman yang sempurna bukan hanya tentang salat dan puasa. Ia mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam urusan yang paling kecil seperti memotong kuku. Kesempurnaan iman tercermin dari konsistensi seorang muslim dalam menjalani hidup sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah pernah bersabda, kebersihan adalah separuh dari iman. Howard Muslim. Maka orang yang tidak menjaga kebersihan dirinya, termasuk kuku, menunjukkan kelemahan dalam imannya. Kuku yang bersih, terawat, dan dipotong sesuai sunnah adalah cerminan seorang muslim yang bertakwa. Dengan memperhatikan kuku, kita belajar memperhatikan detail. Dan dari detail itu, kita belajar kedisiplinan, kebersihan, dan ketaatan. Semua ini menjadi batu bata yang menyusun bangunan iman yang kokoh. Karena iman yang kuat dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan ikhlas. Memotong kuku bisa menjadi jalan menuju surga jika dilakukan dengan niat yang lurus dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Inilah keindahan Islam. Tidak ada amalan yang sia-sia selama dilakukan karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Mari kita sempurnakan iman kita dengan memperhatikan yang kecil. Karena dalam Islam, tidak ada yang benar-benar kecil jika itu mengandung ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul-Nya. Mulai dari kuku, kita bisa memperbaiki hati dan mendekat kepada Ilahi. Terkadang, amal kecil yang dilakukan dengan niat besar bisa menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Jangan remehkan sunnah, bahkan dalam hal sekecil memotong kuku. Ikuti urutan yang diajarkan Nabi, karena disitulah letak cinta dan ketaatan kita sebagai umatnya. Kami di channel Titik Terang mengucapkan jazakumullahu khairan kepada sahabat semua yang telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah jadikan kita semua hamba yang cinta pada sunnah, rindu pada surga, dan istiqomah di jalannya. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen yang bermanfaat, dan share ke orang-orang terdekat. Insya Allah satu klik dari Anda bisa menjadi cahaya bagi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.